Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Polisi dengan NIM 1 channel 18183. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi aspek keperlakuan pada audit internal. Audit internal menurut Sukrisno Agus 2004, internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya SAK atau standar akuntansi keuangan. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum. 4 gaya tersebut meliputi yang pertama gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Dari 4 gaya tersebut, gaya pertama dan gaya keempat merupakan gaya yang terpenting. Pada gaya pertama, auditor seharusnya mencoba untuk bekerjasama dengan seluruh manajemen dalam proses audit sehingga dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa auditor berada di pihak mereka dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan desain guna membantu memperbaiki operasi. Pada gaya keempat, auditor seharusnya mengambil pendekatan bahwa mereka merupakan bagian dari tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja ataupun konsultan. Selanjutnya, konflik. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Di pihak lain, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota profesi seringkali dibentuk oleh kondisi birokrasi. Oleh karena itu, sikap yang dimunculkan oleh satu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya cenderung memilih pemicu konflik. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan. Bring dan Witt 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan baik. Konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, terdapatnya variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh sebab itu, auditor seharusnya mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Kedua, keberagaman perasaan dan emosi, sehingga auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memobilisasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Dan yang terakhir, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Setiap perubahan situasi mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor seharusnya memasuki variasi ini ke dalam pertimbangannya pada hubungan interpersonal. Selanjutnya, karakteristik umum individu. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. 4. Bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. 5. Memiliki sifat yang adil dan jujur. 6. Memiliki batas pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik. 7. Mencari kepuasan diri sendiri. 8. Memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. 9. Bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Yang 10. Menjadi bagian dari tim yang sukses. 11. Memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. 12. Memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Dan yang terakhir, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Radcliffe et al. 1988. Elemen-elemen utama tersebut adalah: 1. Adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. 2. Rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. 3. Kesadaran terhadap perintah
dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. 4. Suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. 5. Suatu perusahaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. 6. Suatu perusahaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Komunikasi secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapaikan komunikasi yang efektif adalah: 1. Jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung, sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. 2. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. 3. Jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pembahasan, baik secara verbal ataupun tertulis. 4. Pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. 5. Menjaga laporan dan memberikan keadilan. 6. Jangan berargumen mengenai moralitas. 7. Mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. 8. Sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. 9. Sopan dan seluruh karyawan pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. 10. Melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga memahami budaya organisasi. Porter et al. 1985 mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku editor. Ada 5 elemen-elemen keperlakuan dalam audit partisipasi. Yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. 2. Bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman dan pelaksanaan audit. 3. Perolahan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. 4. Dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang terakhir, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Selanjutnya, penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Porter et al. 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Untuk budaya organisasi, unsur-unsur tercermin antara lain: 1. Komitmen karyawan. 2. Kualitas pelatihan dan pengembangan staf. 3. Identifikasi perusahaan seperti kebijakan. 4. Pembuatan keputusan. 5. Fokus manajemen. Oleh karena itu, suatu audit tidak akan menjadi kontradiktif ketika laporan audit dapat diterima dan diimplementasikan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini adalah audit merupakan salah satu bidang kajian akuntansi. Dalam audit tidak hanya dibicarakan tentang teknik-teknik audit, tapi juga bagaimana auditor mengambil kebijakan untuk menentukan suatu fakta. Seringkali, pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh auditor menjadi penentu dalam memutuskan suatu masalah, terutama dalam hal menetapkan pendapat. Untuk itu, sikap, persepsi, dan perilaku menjadi acuan dalam pembahasan mengenai pertimbangan seorang auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan maupun kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.